Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat Benteng Jiwa dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan semoga kalian semua senantiasa mendapatkan hidayah, sehingga bisa mengenalnya dan bisa kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kau akan dibunuh ketika Allah menghendaki dirimu menjadi kekasihnya. Inilah tema yang akan saya angkat kali ini. Sahabat Benteng Jiwa, Allah telah berjanji bahwasanya Allah akan menurunkan hidayahnya kepada siapa saja. Tidak itu kalangan biasa, kalangan menengah, kalangan orang awam, kalangan keluarga wali, kalangan ahlul bait, siapa saja. Allah akan menurunkan hidayahnya kepada siapa saja yang senantiasa mensucikan hatinya. Mensucikan hatinya di sini berarti wa inna ilahi rojiun, kembali kepada Allah. Nah, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun ini syariatnya berbicara kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika masuk ranah hakikat, bahwasanya Allah menurunkan nurnya sehingga menjadi nur Muhammad ya. Jadi namanya Muhammad dengan Allah itu tak terpisah. Berarti awal Allah, akhir pun Allah. Nah, jadi awal menjadi Allah, kembali pun harus menjadi Allah. Hanya saja karena Allah memerintahkan iblis untuk senantiasa menggoda manusia, akhirnya kita terbuai oleh yang namanya kesenangan dunia. Ini yang menjadikan hati kita kotor, hati kita terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau selain Allah. Allah itu maha suci dan hanya bisa ditemui oleh kesucian itu sendiri. Allah meliputi segala sesuatu. Hanya bisa dimasuki oleh sesuatu dari diri Allah itu sendiri. Ya. Nah, jadi bagaimana Allah itu akan membunuh calon kekasihnya? Nah, inilah kekasih yang dipilih Allah, yaitu kekasih yang dikehendakinya. Dengan cara kita itu senantiasa bersyuhud, senantiasa mensucikan hati kita, karena yang suci harus ditemui oleh yang suci pula, yang rohani harus ditemui oleh yang rohani pula ya. Jadi ketika kita mengenal yang rohani, pasti kita akan mengenal yang jasmani. Ketika kita sudah mengenal yang awal, pasti kita akan mengenal yang akhir. Sehingga fanalah segala sesuatu, sirnalah segala sesuatu. Di dalam dirimu hanya ada kehidupannya, kehidupan Allah semata. Tidak ada kehidupan sekutu, tidak ada kehidupan dualitas di dalam dirinya. Nah, hal inilah yang menjadi
wa inna ilaihi rajiun, awal Allah, kembali pun Allah. Jadi ketika awal Allah, akhirnya makhluk, ini tidak akan bisa kembali. Jadi makhluk ini hanya sebuah sebutan keilmuan saja yang sebetulnya itu adalah murni badan ataupun diri Allah yang tunggal. Inilah yang disebut qiyamuhu binafsihi, yang tidak ada sekutu, dia berdiri sendiri, tidak beranak, tidak diperanakan, ahad tunggal. Inilah Allah. Maka dari itu, untuk menuju kepada keesaan Allah, tinggalkan, matikan segala hal-hal yang berbau selain Allah. Keberadaan diri jangan diakui, karena kalau nyatanya diri ini ada, maka nyatanya Allah akan gaib. Ketika diri ini hidup, maka Allah akan tertutupi oleh kehidupanmu sebagai makhluk, dan Allah akan selamanya tidak akan pernah kita temui. Nah, segitu saja. Semoga sedikit bisa terbantu bahwasanya kita harus memfanakan diri, mematikan diri dari sifat duniawiyah, sifat selain Allah ini harus dimatikan terlebih dahulu. Dan yang mematikan sebetulnya siapa? Ya Allah itu sendiri. Yang membunuh keakuan itu Allah itu sendiri. Sehingga kita kembali kepada diri sejati, kembali kepada Allah seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.